Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tuthabbitu fi qulubina al-iman wa tuhaffizuna al-Qur'an wa tufahimuna minhu al-ayat wa taftahu lana biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nawri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman. Salam hormat, salam ta'zim saya haturkan kepada para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, para tuan guru, masyayikh, asatid, dan para sesepuh yang sama-sama kita cintai, kita hormati, dan kita banggakan. Bapak Haji Rosman Ali, Sarjana Hukum, Kepala Daerah Kabupaten Kuburaya. Yang saya hormati PLT Sekda Kuburaya. Yang saya hormati Asisten 2, Asisten 3. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten Kuburaya. Yang saya hormati Bapak Camat bersama jajaran Muspika Kecamatan Rasaujaya 1. Para kepala desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Yang saya hormati adik-adik Karang Taruna Laksana Jaya, yang saya cintai, yang saya banggakan. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Subhanallah, jamaah yang hadir malam hari ini luar biasa. Iki apa yo urip kabeh. Mohon maaf, akhir-akhir ini banyak orang yang kelihatannya hidup tapi sesungguhnya mati. Banyak orang yang jasadnya hidup tapi rohaninya mati. Banyak yang tubuhnya hidup tapi hatinya mati. Dan itu sering saya sebut dengan istilah batang melaku-melaku, bangkai jalan-jalan. Padahal kita semuanya tahu, jamaah sekalian, yang dinilai Allah dari manusia itu bukan tubuhnya, bukan jasadnya, bukan bungkusnya, bukan casingnya, bahasa Inggrisnya bukan buntelnya, tapi yang dinilai adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sorry, tak waca cepet. Soalnya meskipun tak waca arang-arang sampean yo gak ngerti. Sesungguhnya yang dinilai Allah dari manusia itu bukan wajahmu. Ayo ikut nyautmu gitu biar semangat. Yang dinilai Allah dari manusia itu bukan wajah, bukan pula tubuh, bukan jasad, bukan potongan, bukan jabatan, bukan kekayaan,
bukan perejengan, bukan diapuran. Tapi yang dinilai adalah hatimu dan niatmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, hati yang bagaimana yang dapat apresiasi dari Allah, hati yang bagaimana yang dapat penilaian baik dari Allah adalah hati yang hidup. Jadi kalau hati itu mati, maka manusia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar malam hari ini mampu menghidupkan hati kita. Amin Allahumma. Jangan sampai hati kita mati. Tolong pertanyaan saya dijawab. Kalau sudah paham jawab sudah. Kalau belum paham jawab belum. Nanti saya jelaskan. Sudah paham tentang hati yang mati apa belum? Oke. Kalau belum paham, tolong diperhatikan. Hati yang mati itu adalah hati yang tidak hidup. Kenapa tidak hidup? Ya karena mati. Kenapa mati? Karena. Kenapa tidak hidup? Karena. Kenapa mati? Karena. Kenapa tidak hidup? Karena. Podo bentone. Kenapa hati itu mati? Karena nggak ada setrumnya. Saya kasih contoh. Ada lampu baru, anyar gris. Dicopkan ke apa jenenge? Kayak pitingan. Dicopkan ke pitingan. Ini lampu kok terus nyala. Nah, berarti pitingan itu ada setrumnya. Betul? Ada lampu baru, anyar gris dari toko. Dicopkan ke pitingan, lampu ini kok enggak nyala. Berarti ini pitingan enggak ada setrumnya. Ada hati, dicopkan ke pitingan iman, takwa, kok nyala, ada getarannya, nyaut. Itu berarti hati yang hidup. Ada hati dicopkan ke pitingan iman takwa, nggak ada getaran sama sekali, nggak nyala, berarti itu hati yang mati. Ada radio dicolokkan ke stop kontak listrik itu, klek, kemudian ditombol powernya, cetek, kok bunyi. Ini berarti radio hidup. Semangat dong. Berarti radio. Oke. Ada radio dicopkan ke stop kontak listrik itu, ternyata begitu ditombol powernya cetek, sama sekali nggak bunyi, kemersek aja enggak. Itu berarti radio mati. Ada lambe, arep ngomong cangkem kok gak pantes. Ada lambe disambungkan ke setrum afdhaluz zikri, kok nyaut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu berarti lambe hidup. Ada lambe disambungkan ke setrum afdhaluz zikri, kok nduweh tok ngowoh hai. Itu berarti lambe mati. Ada orang Rasau Jaya 1 pagi-pagi sekitar jam 4.15 menit disambungkan ke setrum assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Cerekal, bangun, mandi, wudu, persiapan sholat jamaah, pergi ke masjid. Itu berarti orang hidup. Ada orang Rasau Jaya 1 pagi-pagi sekitar jam 4.25 menit disambungkan ke setrum as-salatu khairum minan naum. Lah kok malah kelon? Itu berarti orang masuk mati sok kelon.
mati hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati yang mati itu hati yang tidak gerak, hati sing ora obah. Karena salah satu tanda hidup itu adalah iso obah. Contohnya, tak cilik sing go balon kuwi. Kuwi urip mergo iso obah. Jawaban, apa wae kapan iso obah berarti isek. Apa wae kapan wis ora iso obah berarti wis. Bu. Bu. Bojomu saya iso obah. Nah, berarti saya urip. Hati yang mati itu hati yang sama sekali enggak gerak. Mendengar disebut asma Allah sama sekali enggak ada getaran di hatinya. Itu hati mati. Karena kalau hati hidup mendengar disebut asma Allah itu ada getaran. Hati yang mati mendengar dibacakan ayat-ayat Al-Quran sama sekali nggak tergetar. Karena ketika hati hidup, idza dzikirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hati mati mendengar disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak mau baca sholawat, itu hati mati. Mendengar azan berkumandang sama sekali nggak merasa terpanggil dan nggak mau melaksanakan perintah Allah, itu berarti hatinya mati. Dipanggil azan zuhur nggak datang, dipanggil azan asar nggak datang, dipanggil azan maghrib nggak datang, dipanggil azan isya nggak datang, dipanggil azan subuh juga nggak datang. Sampai yang azan tuh jengkel. Iki piye karepe wong Rasul Jaya satu iki. Diceluk wayah zuhur ora teko, tak celuk wayah asar ora teko, tak celuk wayah maghrib ora teko, tak celuk wayah isya ora teko, tak celuk wayah subuh ora teko, suwe-suwe sing azan jengkel. Azan jam 09.00 isuk. Jam 9 pagi azan. Sak kenceng-kencenge, volume dipolke. Allahu akbar. Begitu azan jam 9 pagi, wong petang desa teko kabeh. Ngamuk-ngamuk yang azan dimarah-marahi. Sampeyan kowe edan po. Gak wayahe azan jam 09.00 isuk azan dibanter-banterke. Jarene sing azan, sing edan ya sampean kabeh. Tak celuk wayah zuhur ora teko, tak undang wayah asar ora moro, tak undang wayah maghrib ora teko, tak celuk wayah isya ora teko, tak celuk wayah subuh ya ora teko. Bareng tak celuk jam 09.00 isuk ora wayahe kok do teko. Ayo iki sing edan iki sing azan apa sing teko? Yo padha edane. Sing ngrungokno sisan katut edan. Itu hati yang mati. Gimana cara menghidupkan hati yang mati? Dawaul qulub allati tamut bi dzikril hayyil ladzi la yamut. Yang delok melongone jelas gak paham. Tak baleni. Dawaul qulub allati tamut bi dzikril hayyil ladzi la yamut. Obatnya hati yang mati itu adalah dengan berzikir kepada zat yang maha hidup, yang takkan pernah mati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir, zikir, dan zikir menghidupkan hati. Maka orang tua dulu itu kalau ngajari anak-anaknya biar rajin berzikir, biar hatinya hidup, biar akhlaknya baik, biar jauh dari tindak kriminal, jauh dari asusila, jauh dari akhlak-akhlak tercela. Anak masih kecil udah dikasih mainan, tapi mainannya duduk balon petet nih, duduk upin, duduk SpongeBob, ngono sing ngucul siji kabeh melongo. Regane yo ming pira. Lah wong kene iki kok katrok-katrok model. Anggite aku gak ngerti ngono. Tak pikir geger ana apa lah kok balon ucul. Mau tuku meneh. Regane yo ming 2000 wae. Ketok lek meleki-meleki. Mainan anak zaman dulu nggak kayak karena zaman sekarang, masih kecil udah dikasih HP. Apalagi HP-nya HP yang canggih, sehingga anak kecil udah bisa buka-buka yang nggak genah-genah itu. Akhirnya tercuci otaknya. Hati-hati,
Orang tua dulu tuh kalau kasih mainan anak kecil itu dikei tasbih. Tasbih itu merupakan satu doa, harapan, tasbih, cita-citane ben netes kabeh. Kalau sekarang dikatakan tasbih, kalau punya harapan, punya keinginan, punya kemauan, punya cita-cita, tasbih, mentas kabeh. Punya hutang, punya tanggungan, tasbih, tuntas kabeh. Punya musuh, punya halangan, punya rintangan, tasbih, tatas kabeh. Wangel otak-atik ngene. Iki nek gak kiai larang ya ora iso ngene. Sampeyan tak kasih cerita biar semangat untuk berzikir. Ini ada satu peristiwa, cuma mohon maaf kejadiannya agak jauh. Di Mesir peristiwanya. Mesir ya teko Palangka Ilung Ulon. Rungono. Ini ceritanya gini. Ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek. Ya, cie. Mohon maaf, ini urusannya anak muda. Ngaji itu yang muda juga harus dirangkul, juga harus disentuh biar semangat ngaji juga yang muda. Yang tua-tua sorry ya, masa Anda udah lewat. Ada seorang pemuda lagi jatuh cinta sama cewek. Cuma ini nggak imbang. Si cewek cantik jelita, sedang si pemuda buruk rupa. Sing wedok jan wayu kemrusuke boy semluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok beleno kemontok kementek kemolat kinyis mingis mentong moblong belongor monyor denok debleng. Wayu temenan. Lah sedangkan si pemuda ya wis koyo ngene-ngene iki lah. Wis pokoke janji urip ngono ae. Wis ndak imbang blas. Sehingga cinta sang pemuda ndak kesampaian. Cintanya ditolak. Cintanya nggak diterima. Alias bertepuk sebelah kaki we. Padahal ini pemuda niatnya baik. Dia mau nikahi, dia mau tanggung jawab. Tapi cintanya ditolak. SMS nggak pernah dibales, nelpon juga nggak diangkat, kirim salam juga nggak direken. Pernah nyuruh temennya untuk nyampein malah dihina, diece, dinyek. Masya Allah. Lah sing lanang iki wis kadung cintane sekonyong-konyong. Niku jane cinta piye to kuwi? Namanya orang lagi jatuh cinta. Nyapo-nyapo yo kelingan, mau ngelakuin apa selalu teringat sama dia. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Namanya orang lagi kasmaran. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu, kekasihku. Karena merasa cintanya ditolak, akhirnya pemuda ini punya prinsip, kalah rupo menang dupo, kalah donyo menang dongo, kalah duit menang wirid. Cinta ditolak, lho gak tepak. Sopo sing mulangi? Cinta ditolak dukun bertindak. Sing bertindak kiai ngono lho, Bro. Dukun kiai. Santri moro dukun santri kepet. Kiai bertindak ngono lho. Tak baleni, rungokno. Wong sekali datang ke dukun, percaya kepada dukun, namanya dukun yo bodoh yo pekun. Orang sekali datang ke dukun, percaya kepada dukun, 40 hari sholatnya nggak diterima. Terus 40 hari sholat nggak diterima itu hukumnya apa? Sedangkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut 3 kali nggak ngelakuin sholat Jumat itu udah dihukumin kafir. Nah, kalau 40 hari sholatnya nggak diterima, hukumnya apa? Mbae kafir. Makanya ojo dukun bertindak. Kiai, ganti kiai. Tak baleni, banter, semangat.
Oke? Cinta ditolak. Nah gitu dong. Nah, iki tujuanku kiai-kiai ku ben payu ngono lho. Lumayan oleh gula kopi. Nanti mbangane gula kopi mbok kena dukun atau dikena kiai kena geng rambut santri kok ya. Sing rumangsa dadi kiai guyu. Kiai temen ora kowe iki kok. Saiki akeh kiai-kiaian kok. Mengkane milih kiai sing tepak, aja angger jenggote dawa mbok anggap kiai. Aja angger batuke ireng mbok anggap syekh. Batu pengen ireng gampang, tutuki boto sedina dadi kok. Kadang-kadang mimpin zikir ya ora tepak balas ngono ku jamaah ya mau manggut-manggut. Pancen padha bentone. Nek zikir iso la illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Kok iso illu ilopo? Wong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok iso diwaca la illallah, la illallah. Ono sing karo males ngono nek zikir. Le lawa. Le lawa. Le lawa. 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 Jare malaikat nek kok lawah tok. Lah segone ndi? Wes, akhirnya ini pemuda sowan ke kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Ya kiai, silakan duduk. Ya kiai, saya duduk. Si kongkon lungguh kiai, lungguh. Nah, biasanya di rumah kiai itu kan ada santri yang bagian khodam, bagian melayani tamu, terus tamunya dikasih minum. Tuh, diminum dulu. Ya kiai, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Legi ora? Enggak begitu legi, enggak apa-apa kiai. Saya tahu kok BBM sekarang lagi naik harganya. Imbas kenaikan BBM, gula juga mahal kok. Ada perlu apa? Mohon maaf kiai, sini ada masalah. Ya ngomong, ada masalah apa? Saya tuh lagi cinta sama cewek kiai. Cuma cinta saya ditolak. Saya niatnya baik, saya mau nikahi dia, saya mau tanggung jawab sama dia. Tapi cinta saya ditolak kiai. Saya SMS nggak pernah dia balas, saya telepon nggak pernah diangkat, saya kirim salam juga nggak pernah direken. Padahal saya nggak bisa hidup tanpa dia kiai. Ngerayu nih ya. Bener kiai, saya nggak bisa hidup tanpa dia. Saya minta tolong sama kiai, gimana supaya tuh cewek seneng sama saya, gimana supaya cewek itu mau nikah dengan saya. Namanya kiai dimintai tolong. Ya. Tapi ini syaratnya kamu harus nurut. Iya kiai. Kamu harus ikhlas. Iya kiai. Kamu harus mantep. Iya. Yakin. Iya kiai. Dah. Siapa nama tuh cewek? Sulastri kiai. Umpamane. Sulastri. Iya kiai. Ya udah. Ini kamu pegang tasbih. Kamu masuk ke kamar, puter nih tasbih, sebut nama cewek yang kamu cintai itu sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti kamu sebut nama dia sebelum aku ketuk pintu kamar ini. Jadi kongkon mlebu ning kamar, muter tasbih karo nyebut jenenge cewek sing dicintaimu. Sulastri, 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 Sulastri. Akhirnya dia masuk kamar, pintu ditutup sama kiai. Tasbih langsung diputer. Ambek wiridan. Sulastri, 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 Sulastri. Subhanallah. Nggak berselang begitu lama, kira-kira 2 jam setengah. Ada perempuan datang ke rumah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Sulastri kiai. Ya Allah. Masuk. Ya kiai. Ada apa? Maaf kiai, saya ini merasa bersalah. Saya ini merasa berdosa kiai.
Udah, jangan nangis. Ngomong yang jelas. Ada apa? Saya merasa bersalah, Kiai. Saya merasa berdosa. Ada pemuda yang seneng sama saya, cinta sama saya. Dia padahal niatnya baik, mau nikahin saya. Dia mau tanggung jawab. Tapi cintanya saya tolak, Kiai. Saya merasa berdosa. Dia SMS nggak pernah saya balas. Dia telepon nggak pernah saya angkat. Dia kirim salam nggak pernah saya hiraukan. Saya merasa bersalah. Yo pancen rupane yo gak bejaji. Tapi dia juga rajin ke masjid, Kiai. Saya merasa bersalah. Kalau Kiai tahu pemuda itu, sekarang saya menyatakan di depan Kiai, saya mau jadi istrinya. Saya siap nikah dengan dia. Subhanallah. Nah ini yang di dalam masih zikir. Sulastri. Kamu beneran? Iya, Kiai, saya beneran. Ya udah, kamu tunggu di sini. Akhirnya yang di dalam ini diketuk pintunya sama Kiai. Tok. Bapak Ibu jamaah sekalian, saking khusyuknya dia zikir, itu pintu diketuk dia nggak dengar. Tetep aja dia zikir. Sulastri. Akhirnya sama Kiai diketuk lebih kenceng lagi. Tok. Pancet gak krungu. Sulastri. Kiainya lantas mikir, wah ini nggak denger ini anak. Nggak krungu ini. Akhirnya Kiai ini dobrak kaile kesawan. Oh, lawangi dobrak, buka. Begitu pintu terbuka, dari Kiai pantesan nggak denger. Awang zikir lagi ambek gobek. Sulastri. Ambek tasbih iki war. Akhirnya Kiai ditepuk pundaknya nih pemuda. Plok. Udah nak, cukup zikirmu. Itu dia masih belum sadar. Sulastri. Sulas Kiai. Kaget, ternyata Kiai sudah berdiri di depannya. Udah nak, zikirmu cukup. Yuk sekarang keluar. Ya Kiai. Begitu keluar, melangkah kamar itu, alangkah herannya. Dia terperangah. Bahasa Jepangnya melongo. Nanti Bang Karo kaget. Karena di luar sudah ada siapa? Terus Kiainya ngomong gini, apa ini? Cewek yang kamu cinta, yang cinta kamu ditolak. Iya Kiai, ini Sulastri Kiai. Apa ini yang katanya mau kau nikahi, terus kamu mau tanggung jawab? Iya, ini Sulastri. Udah, sekarang dia udah didatangin ke sini sama Allah. Dia tadi udah ngomong, ikhlas nikah dengan kamu, bersedia menjadi istri kamu. Sekarang kamu bagaimana? Subhanallah, Bapak Ibu Saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah. Ini pemuda seketika langsung jungkel, nyosop. Tahu aku nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa agak Inggrisnya aku tahu, delosor. Nah. Wih, sujud matur nang Allah. Ya Allah, baru ku sebut nama makhlukmu yang ku maksud, sudah engkau ijabah ya Allah. Baru ku sebut nama Sulastri engkau datangkan benar untukku ya Allah. Apalagi yang ku sebut namamu ya Allah. Allah yang ku sebut, pasti aku akan dapat lebih banyak. Yang datang kepadaku bukan cuma Sulastri, yo Ayu Ting Ting, yo Cita Citata, yo Saskia Gote, yo Dewi Persik, yo Julia Perez, yo Syahrini, teko kabeh. Wah, apal yo konco ambek aku. Nah ini loh manfaatnya orang zikir. Hui. Wah, zikir itu luar biasa. Siapa yang berzikir kepada Allah, dia akan selalu dizikiri Allah. Maka Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun." Kok enggak semangat sih? Fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Gitu dong, kalau kamu semangat, aku juga semangat.
Aku sih tergantung kamu aja. Siapa ngomong endel mau? Matur suwun. Masa nggarakno laris yo endele iki kok. Falkuruni endel-endelo sampean yo seneng ngono. Mungkin Pak Bupati heran, jamaah yang datang kok begini banyak. Ini semua fans-fansnya Anwar Zahid semua. Mohon maaf Pak Bupati, ya rata-rata ya orang Jawa ini burek-burek ketoro. Ya Pak Bupati mohon saya nitip ini ingon-ingon yang kayak gini. Saya nitip ke jenengan Pak Bupati, mohon maaf kalau Pak Bupati kan dari Bugis agak kariba. Aku bisanya cuman kariba mandi jeng itu tok pokoknya. Liyane wis gak iso aku. Ngerti cak ngomong terus ora iso ngono. Falkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku. Mohon maaf ya saya kalau terlalu bengok ini kondisi saya lagi kurang fit. Ya mohon maaf. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku juga akan berzikir pada kalian. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku juga akan ingat pada kalian. Sedikit cara Jawa ya. Sekali-kali pakai bahasa Jawa. Biar sampean nggak berubah jadi kibas. Kan sekarang banyak begitu keluar Jawa udah jadi gibas ini wakeh. Sampeyan ku elingo nang aku eling nang sampeyan. Ngono jare Gusti Allah. Lek elingmu nang aku akeh, elingku nang sampeyan yo akeh. Nek elingmu nang aku mek sithik, elingku nang sampeyan yo mek sithik. Nek zaman eling terus nang aku yo eling terus nang sampean. Lah nek zaman gak tau eling aku blas, aku yo gak ngurusi rupamu. Mohon maaf kalau saya dikatakan kasar, saya siap kok. Kosro kasar terserah. Andaikan saya nggak diundang lagi ke sini nggak apa-apa, golek nggon liyane. Apa? Dunia yang luar negeri lo antri-antri pengen ngundang. Nanti bang metu yang burek-burek ngono. Gini. Dan iya. Loh, dan dengan ini nanti secara otomatis yang namanya narkoba, tahu narkoba? Narik kolore bapak-bapak. Yang namanya tindak kriminal itu dengan sendirinya akan terkikis habis. Dan generasinya pun akan santun dan penuh etika. Sehingga kehidupan kita penuh kebahagiaan. Allah mengingatkan, bahagia bukan karena harta, bukan karena materi, bukan karena jabatan, enggak. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentrem dengan apa? Bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah yang bisa menenteramkan hati, menghidupkan hati, membersihkan hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang akan bikin bahagia jemaah sekalian rahimakumullah. Jangan salah. Kirain bahagia itu karena harta, karena kekayaan, karena duit. Dianggap kalau orang miskin nggak bisa bahagia, pasti sengsara. Salah. Jangan dikira bahagia itu hanya bagi orang yang punya pangkat, punya kedudukan yang mentereng, punya jabatan yang tinggi. Sedangkan kalau nggak punya jabatan, nggak punya pangkat, nggak duwe kedudukan, orang tadi opo-opo kaya ngene-ngene iki, makhluk-makhluk yang nggak jelas. Terus dianggap nggak bisa bahagia. Kata siapa? Ada pula yang beranggapan bahagia kalau punya popularitas, punya nama besar, jadi orang terkenal. Kalau nggak dikenal kalangan, nggak dikenal halayak ramai, nggak dikenal orang, dikira nggak bisa bahagia. Salah. Satu, bahagia bukan karena harta. Banyak orang yang banyak hartanya, kaya raya, kekayaannya berlimpah, tapi hidupnya nggak bahagia. Dia kaya, tapi sakit-sakitan. Sugih loro-loronen. Wake wong melarat tapi bahagia. Meskipun melarat, dia sehat. Ayo coba, zaman pilih ndi? Sugih loro-loronen, ambek melarat sehat. Pilih ndi?
baleni. Sugih loro-loronen ambek melarat sehat. Pilih. Sugih sehat. Subhanallah. Wong rasa Ujaya satu yang ganteng-ganteng ayu-ayu tiba do budek. Pilihannya cuma 2, Bro. Pilihannya lo mek loro. Sugih loro-loronen ambek melarat sehat. Sampean pilih? Enggak ono pilihane iku. Ini padha karo sampean dikokon milih baju 2. Satu warnanya hijau, satu warnanya abang. Pilih mana? Hijau abang. Rupanya ayu-ayu tiba oon. Kan banyak tuh orang kaya tapi sakit-sakitan, sehingga dia nggak bisa bahagia. Bagaimana dia bisa menikmati kekayaannya? Orang sakit-sakitan, segalanya dia punya tapi nggak bisa menikmatinya. Makanan macam apa dia bisa beli? Emang duitnya banyak tapi dia makan dibatesin. Mau makan ini nggak boleh, mau makan itu nggak boleh, mau makan yang kayak gini dilarang, makan yang kayak gitu dilarang, makan model ini jangan, makan model ngono ojo. Emang sakit-sakitan no. Mau makan ini, wah ini mengandung lemak, jangan, soalnya kena kolesterol. Mau makan sate nggak boleh, mergo darah. Mau minum yang apa sing legi-legi ojo, soalnya kencing. Arep mangan suket lho gak oleh. Lah kangkung, bayam, sawi ora suket no. Saking aneh wong kene gaya-gaya, bahasane dihalus-halusno sayur-sayuran. Sayuran nopo ya suket iku asline. Games suket pol. Lu mau makan yang kayak gitu kangkung, bayam, sawi nggak boleh, soalnya kena asam aurat. Lu terus bahagianya di mana? Wong dia nggak bisa makan apa-apa sembarang dibatasi. Enakan sampean meskipun melarat tapi sehat. Mau ngerokoti kulitnya semongkon 4 likur juga gak apa-apa. Ngelelesi sujene sate itu, kerikiti sak kayu-kayune aman. Loh, dia kaya segalanya punya, duit banyak tapi nggak bisa menikmatinya. Duitnya oke. Tuku TV kabedi. TV ini ku 800 in. Tapi mripate delek terus. Kapan ngelihatnya? Kursi harganya mahal, 1.700.000.000. Tapi pokoknya udunen pelentingan. Nggak iso lungguh. Apa artinya, Bu? Taman punya suami ganteng, gagah, tinggi besar, keren, trendy, gentle, duitnya wake sugih. Tapi bojomu bendino anyang-anyangen terus. Nganggur. Kaya atok elek-elek ya wis sing penting sehat kena dikrokoti alon-alon. Bukan karena itu bahagia. Mohon maaf. Ada lagi yang beranggapan bahagia kalau punya kedudukan tinggi, punya jabatan, punya pangkat yang mentereng. Kalau nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak bisa bahagia. Salah. Kaget yo ben. Jono ngarepe salon nganti mencolot ya. Oh jono ngarepe salon suarane lo terhalang karo gegermu. Makanya sengaja tak getak ben nyengkre. Menghalangi keluarnya suara itu. Halo. Loh, lek aku halo ku sampean hai. Ngene aku hai sampean halo. Ngono lho, cek connect. Diulang, halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Tak cerdas blas. Baleni. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, hai, halo, hai. Ya wes. Wes berarti saya uret. Kata siapa? Punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan mesti bahagia. Kalau nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak bisa bahagia. Salah. Zaman sekarang tuh loh, orang yang punya jabatan, yang punya pangkat, punya kedudukan, hidupnya nggak bisa tenang, tidur nggak bisa nyenyak, turu ra iso tanek, wong sak polah tingkai dipecicili sampai KPK. Tabungan diaudit, kekayaan didata. Sembarang diawasi, kemana-mana, didengkek, diketing. Lu WC le ditunggoki. Entakokno yo sing lungguh kursi-kursi iku. Tapi yo mbuh bupatine kok yo iso lewemu ngono. Halo. Ndak enak, enakan sampean-sampean iki lho.
Sopo sing ngarep nyelidiki sampean? Sampean maneh apamu sing ngarep diselidiki? Duwemu mek kucing rembes loro. Ya Allah, ya Allah. Orang itu seringkali salah. Mohon maaf ya. Ada pula yang beranggapan katanya bahagia itu kalau punya popularitas, punya nama besar, jadi orang terkenal. Itu juga salah. Orang itu semakin terkenal, gerak kehidupannya semakin terbatas. Masa pola tingkah lo disorot kamera, masuk media massa. Contohnya, ibu-ibu itu kan sering lihat televisi, sering nonton televisi, acaranya orang-orang terkenal. Itu biasanya dikemas dalam acara infotainment. Apa jenenge? Ayo kaya lambemu iku. Acara ngono iku lho, sing nyeritakno kabare selet merintis iku. Oh iya, selebritis kaya wingi ana sing mati bareng ngono kae. Tanya sama ibu-ibu yang sering lihat, itu orang-orang terkenal semua, tapi kehidupannya ya kayak usrek, kayak ribut ae. Nah, jangankan artis-artis itu, saya saja yang tidak begitu terkenal. Loh itu lo kadang-kadang arep ndekek awak lho sak repotan. Bener. Saya itu kalau lagi lunga gitu. Di tengah jalan perjalanan tuh kok kepala tiba-tiba pusing, pening, kepengin ngopi kan. Kalau nggak diminumin kopi biasanya nggak bisa sembuh peningnya. Nah, iki wis ana, iki wis tepak. Cuma sayangnya yang kurang manis ngono tok. Padahal panitia dikira aku kencing manis be. Enggak, aku sehat. Aku nggak kena diabetes, enggak, sehat aku. Jangan takut kasih yang minum yang manis-manis. Mohon maaf. Itu saya kalau lagi pusing kepengin ngopi, kalau lagi lunga mau mampir ke warung kopi itu loh, bisa toleh dulu gini saya. Cingu. Jangan-jangan ada yang kenal. Izin yo. Wis diceluk ustaz kiai metingkring no warung. Takut kalau ada yang kenal. Takutnya bukan apa, takut kalau dibayarin. Nggak enak ternyata. Bahkan bojo saya, ya istri saya, kalau dia lagi ke pasar, saya ikut itu dia nggak pernah mau. Mah, sama nggak usah melu, pegel jawabi pertanyaan. Angger ketemu wong ditakoni, sing njaluk foto kaya artis. Ndak enak. Ternyata itu semua bukan kunci bahagia, jemaah sekalian. Bahagia itu tempatnya di hati, karena bahagia menyangkut rasa. Bahagia bukan menyangkut materi, bukan menyangkut jabatan, bukan menyangkut popularitas. Bener, jangan dianggap orang tua nggak bisa bahagia. Bahagia bukan hanya milik anak muda. Banyak orang yang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Ketika masih muda, kerja keras, rekoso, banting tulang, peras keringat. Polai kaya gabah diinteri. Budal kaudanan mulih kepanasan. Bukan hanya mengamalkan P4 sering saya sampaikan, tapi P banyak sekali. Pergi pagi, pulang petang, poyang payingan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas beringis, pelirak pirik, lorak pelorok, pendelak pendelik, peletak peletik, penculat penculot, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, premi, pungutan, sembuh. P piro ae. Ndak karuan kerjanya. Dia biayai anak sekolah, kuliah, ke pesantren, macam-macam. Sorong. Tapi begitu udah sepuh, begitu udah tua, dia merasa bahagia. Karena dia melihat anak-anaknya udah jadi orang semua. Gak ono sing dadi cempe. Anak-anaknya solih-solihah, ahli ibadah, sama orang tuanya berbakti, bermanfaat untuk masyarakat. Loh, ini orang tua loh. Ngelihat anaknya keadaannya kayak gitu, ngelihat tok itu sudah merasa bahagia. Betul? Bahagia di masa tua. Jangan dianggap orang sakit itu tidak bisa bahagia. Ada loh orang yang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dideritanya. Memang dia sakit, tapi dia bahagia, hatinya tentrem. Kenapa? Karena ketika sakit, dia menjadi semakin dekat dengan Tuhannya. Diuji sakit, banyak berzikir, nyebut ay. Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, dijenguk tetangganya tuh ya. Dongakno aku, Dik. Astagfirullah, astagfirullah.
Astagfirullah. Zikir terus ketika sakit. Padahal nek waras yo bojone dicratu bendino. Tapi begitu sakit dia banyak berzikir, dekat kepada Allah. Bener loh. Ada orang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dideritanya. Memang dia sakit, lumayan parah sakitnya, sampai opname, masuk rumah sakit, tapi dia bahagia. Diajak pulang sama keluarganya, dia nggak mau karena dia jatuh cinta sama perawatnya. Lo jangan dikira loh orang capek, payah itu nggak bisa bahagia. Banyak orang yang capek, payah tapi ngerasa bahagia. Saya yakin ibu-ibu, mbak-mbak yang duduk di situ, mulai dari tadi ada yang habis maghrib udah datang, ngelesot, ngelempoh, hanya beralaskan kelasa. Ya kloso ini. Tiker kadang ono sing digawe lemek iku mek sandale dhewe. Yang keju kesemutan, malane ono sing sembujung, ono sing sendeklu, ono sing metingkring, ono sing wis ndak karo-karuan polahe. Itu capek, itu payah, tapi saya yakin ibu-ibu, mbak-mbak bahagia karena bisa berjumpa dengan sang idola. Yang udah lama dirindukan. Loh, ada orang naik sepeda gunung, sepeda pancal itu loh, sepeda ontel. Dia bawa beban yang diboncengan itu berat banget, beratnya 80 kilo. Jalan berlubang, kerunjal. Kayak jalan ini loh Pak Bupati, ini perlu dibangun ini. Aku mau sempat mikir, iki Nodara atau Ponorogo ya. Alhamdulillah bupati ini teko, ketua DPR ya teko. Lho padahal ketua DPR iki omahe yo kene lho kok dalane sik. Mohon maaf Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, kapan maneh nyenengno kere-kerene gak wayahe ngene iki. Makanya enak, sama ngundang aku enak, iso nuturi bupati, nuturi ketua DPR. Ya nek nunggone kantor, nunggone birokrasi, pangkate dhuwur Pak Bupati. Lek pengajian, pangkate dhuwur kiai. Ya sama-sama harus menghormati, makanya antara ulama dengan umara itu harus kerjasama. Makanya lek aku kan dadi pejabat gak sanggup. Tak pilih ngene ae, tak telateni nyatane yo renes kok. Enaknya kan gitu. Kalau kayak gini kiai ketemu sama bupati, nggak mungkin kiai nyangoni bupati, nggak mungkin. Lah nek bupati nyangoni kiai wajib. Ora wajib kualat tuh. Saya itu sering ngaji bareng gubernur, bareng bupati, sering bareng sama bupati ngaji. Subhanallah didoakan bareng-bareng. Menunggu so tahun berikutnya, periode berikutnya so kepilih jadi gubernur. Oh, tapi rata-rata nyangoni. Rata-rata. Nek nyangoni paling ya mudhun dadi RT paling. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini naik sepeda ontel yang dibawa bebannya berat 80 kilo, jalan berlobang, gronjal, munggah mudun, menggak sisan, petentengan. Otote gulu lo sak gelugu. Sawit. Keringet merontos derotosan. Semakin jauh, semakin capek, semakin payah, semakin gerutu, semakin ngersulo, sambate ndak karuan. Tapi ada loh naik sepeda ontel. Yang dibonceng bebannya juga berat sama, 80 kilo. Jalan berlubang yuk, keronjal, munggah mudun, naik turun, berkelok-kelok, petentengan, keringet terotosan ndak karuan, semakin jauh, semakin capek, semakin payah. Tapi dia bahagia karena 80 kilo yang dibonceng tadi adalah gendaannya. Kan bahagia tuh tempatnya di hati gitu loh maksud saya. Ada orang dicubit, nyubitnya biasa, cuman cetek, marah-marah. Ngapain pakai nyubit-nyubit? Sakit tahu. Padahal cuman cetek ngono kok. Tapi ada loh dicubit parah, nanti siwel berdarah-darah. Dia malah senyum bahagia karena yang mencubit adalah
Coba aku nanya, ibu-ibu hamil itu payah apa enggak? Oh, enggak dijawab, mau orang semangat. Ibu-ibu hamil itu berat apa enggak? Capek apa enggak? Payah apa enggak? Aku ratakon sampean. Lapo melu jawab. Ngaman enggak tahu ngalami. Isomu mek urun bahan tok itu. Itu capek, itu payah. Semakin bulan semakin besar, semakin buncit, semakin berat tentu saja. Yakin bapak-bapak nggak mungkin sanggup suruh hamil. Nggak percaya kok tekan omah nang latihan meteng-metengan. Ayo kipasangin taleke wetengmu. Nggak sanggup. Itu berat. Apalagi kalau kehamilannya udah besar. Ya Allah, gawe ngadeg sesek, gawe mereng sumpek, gawe murep malah remek. Berat banget itu. Tapi mohon maaf, ibu-ibu yang hamil kan merasa bahagia. Buktinya setiap saat kandungannya dielus-elus dengan penuh kasih sayang. Bahkan janin yang dalam kandungan nendang-nendang perut, nggak ngerasa sakit, malah seneng. Alhamdulillah, bayiku sehat. Perut besar, buncit, nggak malu dilihat orang, malah dipamer-pamerin. Melaku itu wekek-dekek nong ini, pamer. Apik-apik kenceng yang deteng-deteng. Itu payah loh, itu berat. Muntah ya dikeras-kerasin. Ditanya sama tetangganya, kenapa dek kok muntah? Aku meteng. Nggak malu malah bangga. Padahal berat, padahal capek, payah, tapi nggak malu malah bangga, bahagia. Kenapa? Karena meskipun berat, itu yang dikandung adalah hasil kasih sayang dengan suaminya yang tercinta. Tapi ada loh, hamil cowili itu peletet-peletet takut ketahuan orang. Kenapa? Karena itu hasil arisan proyek bersama. Lihat ketawanya kok kayak pengalaman modelnya. Nah, lantas supaya bisa bahagia itu dengan apa? Zikir. Nah, agar bisa zikir modal utamanya ya agama, tentu saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, modal utamanya harus agama. Sehingga orang kalau kepingin bahagia, itu modalnya agama. Rasulullah itu mengingatkan, orang nikah, membina rumah tangga, berkeluarga, bermasyarakat. Kalau kepingin bahagia, modal utamanya harus agama. Sehingga remaja, pemudi yang mau nikah, pertimbangan utamanya harus agama. Jangan karena pertimbangan yang lain. Halo? Ibu juga begitu, ibu. Kalau pilih menantu, itu pertimbangan utamanya yang agamanya kuat, nggih? Semangat kok, Bu. Nek gelek mantu, sing sregep ibadahe, nggih? Sing apik akhlake, nggih? Sing pinter ngajine, nggih? Jangan kayak yang di sana-sana. Itu kalau pilih menantu pertimbangannya itu omahe piye, omahe kayu apa tembok, ngisorane lemah biasa atau keramik atau marmer, kendaraane apa, kerjane nondi, bayarane. Itu kalau di sana-sana. Alhamdulillah, kalau Rasa Wijaya 1 niki mboten beda. Bu, coba dijawab pertanyaan saya. Misalnya, ibu punya anak gadis, punya anak perawan, cantik banget kayak ibunya. Bendol dase. Film cantik kayak ibunya, mekrok-mekrok. Umpamane. Terus dilamar cowok 2. Yang satu kaya, sugih, tapi ndak iso ngaji. Situe melawarat tapi pinter ngaji. Ibu pilih yang mana? Moh, gak dijawab, gak kira tak terusno. Harus dijawab. Situe sugih tapi gak iso ngaji. Situe melarat tapi pinter ngaji. Ibu pilih sugih pinter ngaji. La haula wala quwata illa billah. Ono, Bu, tapi yo moh dadi mantumu. Jaluk menange dhewe. Dikira kalau punya menantu kaya itu mertua hidupnya mulia. Belum tentu. Iya, kalau menantunya yang kaya itu ngerti agama, agamanya kuat, bisa memuliakan orang tua. Kalau nggak didasari dengan agama, rata-rata punya menantu kaya itu mertuane malah jadi babu.
kongkon ngomong putu, kongkon nyapu, kongkon umbah-umbah ngeterno sekolah, nggih napa mboten? Lho, ya ora temen. Tapi meskipun melarat kalau ngerti agama bisa memuliakan orang tua, ditungakne suwe-suwe lak ya iso sugih. Ngono modele. Sampai ada ibu-ibu itu yang pernah datang ke saya. Itu, Gus, nyuwun tulung Gus, anak kula niku jenengan dawuhi. Kersane manut. Wonten napa to, Bu? Nggak dilamar karo bocah lanang. Tak gelem ae, karepku ya tak kongkon gelem wong kanca-kancane yang wis do nikah, wis duwe anak. Mboten purun niku lak ana sebabe no Bu. Lak niku kula sing bingung. Padahal sing lamar iku ya bagus, ya ganteng, ya sugih. Ya mek gak salat. Mek gak salat iki lho mek. Ya mek gak salat, karepku ya tak kongkon gelem wong ya sugih. Salat lak ya iso ambek mlaku to, Gus. Aku ya batin lah ya to Bu wong salat kok ambek mlaku. Wong sing ora ambek mlaku urung karuan ketrima, salat ambek mlaku. Ngono ku sik diterusno anake dilokno pancen anakku iki pekok, Gus, pekok. Rasane ati sing pekok ya gerangane. Modalnya harus agama. Agar bisa zikir modal utamanya harus agama. Untuk menghilangkan yang namanya narkoba, kriminal, berbagai macam tindak kejahatan, modal utamanya harus agama. Yuk kita sisipkanlah waktu untuk agama, untuk berzikir kepada Allah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, saya salut, saya bangga dengan beliau. Betapa di sekolah-sekolah diwajibkan berdoa sebelum jam belajar, jam istirahatnya ditambah untuk jamaah sholat duhur, jamaah sholat asar, agar para guru dan murid-muridnya juga berjamaah zuhur, berjamaah asar, plus zikirnya, plus doanya. Ini termasuk satu solusi, dan bukan hanya di sekolah-sekolah, termasuk di instansi-instansi. Kalau bisa seperti itu luar biasa. Misalnya di pendopo kabupaten juga begitu. Begitu masuk waktu sholat asar atau masuk waktu sholat maghrib, teng teng teng, atau pakai sirine, langsung ada himbauan. Diberitahukan kepada seluruh SKPD, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, waktu sholat duhur telah masuk. Semuanya diharap untuk merapat ke masjid sholat duhur berjamaah. Saya selaku bupati akan menjadi imam sholat jamaah duhur. Pengguyumu kok ora enak ana modele. Ana wonge tak gasak pisan. Ya caranya ya seperti itu. Maka ayo kita secara pribadi, secara keluarga, organisasi, kemasyarakatan, kita kasihlah ada alokasi waktu khusus untuk zikir kepada Allah. Coba kita pikir, hidup kita sehari semalam 24 jam, wis sing diurusi yang mengdo. Sik kurang dawa. Yang dicari cuman mikir kelomoh ya wis. Terus ada alokasi waktu khusus untuk zikir kepada Allah. Coba kita pikir, hidup kita sehari semalam 24 jam, wis sing diurusi yang mengdo. Sik kurang dawa. Yang dicari cuman mikir kelomoh ya wis. Terus waktu kita yang untuk Allah mana? Waktu kita yang untuk ibadah khalis, yang untuk zikir itu mana? Maka tolong kita pilih waktu yang paling efektif lah. Waktu yang paling strategis, yang paling enak itu habis maghrib.
Habis maghrib sampai isya itu kan waktu longgar, betul? Halo? Yuk, ihya bainal isya'aini bil ibadah. Menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya dengan ibadah. Maghrib sampai isya itu waktu turunnya nurullah. Sayang, ketika nurullah diturunkan kita nggak menghadangnya, sehingga kita nggak mendapatkan percikannya sedikit pun. Eman banget. Maka tolong maghrib sampai isya itu fokus untuk ibadah, untuk berzikir. Jangan ada kegiatan-kegiatan duniawiyah. Maghrib sampai isya itu pakai baca Al-Quran, sholawat, zikir, istighfar, kalimah-kalimah thayyibah, aurat-aurat, wiridan-wiridan yang diijazahkan para alim, para kiai, salafus salih. Maghrib sampai isya tolong televisi mati, tank top, kok tank top ya? Ayo kayak lambe ini ibu-ibu itu. Laptop mati, yang biasa, yang Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM macam-macam off dulu. Halo, halo. Alangkah indahnya kalau Kabupaten Kubu Raya ini ada program maghrib mengaji. Subhanallah. Jadi ada program instruksi langsung. Kalau perlu dibikin perbub, peraturan bupati. Maghrib mengaji. Setiap keluarga, setiap rumah maghrib harus mengaji. Jadi bupati, SKPD komplit tiap habis maghrib patroli keliling kampung. Begitu ada rumah kok televisi nyala habis maghrib matiin. Setuju? Dalam keluarga coba ada kesadaran dalam keluarga. Coba alangkah indahnya kalau keluarga itu bisa kompak. Salat maghrib berjamaah, bapak salat berjamaah, ibu salat berjamaah, anak-anak diajak salat berjamaah maghrib. Habis jamaah maghrib, bapak ngaji, ibu baca Quran, anak-anak pasti juga ikut ngaji. Ya Allah, inilah cermin keluarga surgawi. Keluarga yang menjadi miniatur surga. Yang kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kompak kayak gitu. Kadang-kadang kan nggak kompak. Habis maghrib itu bapak ngaji, ibu malah nonton TV. Dinasihati yang beweli. Bapak tidak mau banyak omong karena tahu karakter istrinya. Udah langsung praktek kasih contoh biar istri perasaan. Bapak ambil Quran dipegang. Istri yang lagi nonton TV didekatin biar perasaan. Ya Allah, suamiku pegang Quran mau ngaji, masa aku nonton TV? Matiin dulu ngaji dulu. Nonton TV-nya nanti aja. Maunya suami seperti itu, tapi ternyata istri ndak bleke pitung turunan. Suami udah pegang Quran, dipondong, istri didekatin, malah dilokke, nyapo ngadeg ning ngarepku, aku ora perlu satpam. Aku ora butuh satpam, nyingkir yo. Dengan halus suaminya kasih nasihat, "Bu, televisinya dimatiin." "Ngapain pakai dimatiin?" "Aku mau ngaji." "Ngaji ning kamar lah iso sih, senengane ganggu wong ae." Sing lanang digetak wedi, anjen sing wedok ya medeni. Kawet ngaji no kamar. Iki aku iki nonton Super Deal. Mari iki ya terus Navia. Engko bar iki Joda Akbar. Coba ngomong apal. Lah anggitmu sing ana TV-ne omahmu tok. Omahku ya ana TV-ne kok. Ini suaminya malah dibentak-bentak sama istrinya. Kalau mau ngaji dalam kamar. Kaget suami sampai nyebut summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Masuk kamar keluyur sambil nangis berbesmili. Istri yang di luar cekikian lihat TV, nonton TV. Suami yang di dalam kamar nangis. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura. Sing napa bojo kula kok dadi mak lampir Gusti. Ndak kompak blas. Coba yang kompak. Ngaji bareng. Halo. Pakai zikir, pakai baca sholawat. Toh waktunya ndak lama. Maghrib sampai isya paling cuma 1 jam lebih dikit. Betul? Itu kita fokuskan. Begitu nanti dengar azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambut azan itu dengan hati yang bahagia. Jawab dengan ikhlas. Kebiasaanmu yang dulu-dulu dimareni. Dengar azan nggak mau jawab malah geremeng. Allahu Akbar. Itu kan jawab ya man. Loh, kok wis azan ki jam pira? Jawab azan kok lho ya. Mending kadang sing lanang iki malah gregetke ya. Krungu azan iso nesu ngamuk.
Semalam begadang, melekan. Malam semalam penuh, jam 4 wis tas gayer ngeleset. Denger azan subuh, sing azan tuwa sisan. As-salatu khairun iso mancal kemul kupinge disumpet ambek mauring kon ke cangkeme sapa. Njaluk dijejeli botol tenan. Ora ngrasakno membengi main kalah 700.000. Kau gawe sepekire tak dijejek tenan. Dimareni kebiasaan yang kayak gitu. Halo. Halo. Dengar azan tuh artinya harus seneng. Kenapa? Karena azan itu panggilane Gusti. Mau gak semangat jawabnya. Azan itu panggilannya Gusti Allah. Azan itu panggilan Allah. Siapapun yang mengumandangkan azan itu, bocah no, bocah met, boleh man, boleh tom, boleh men, boleh yono, atau yang tukang azan di televisi itu namanya Saat Maghrib, yang azan itu Saat, tulisannya Saat azan Maghrib untuk daerah Pontianak dan sekitarnya. Itu yang azan kan namanya Saat. Nanti Isya, ya Saat pula yang azan. Saat azan Isya untuk wilayah Pontianak dan sekitarnya. Subuh sing azan, ya Saat meneh. Saat azan subuh. Aku kalau lagi lihat itu mikir, Saat is rowek kepe. Azan ya apa-apa. Ngono kuwi ora ono Kalimantan tok, ono Jawa ya Saat sing azan. Sumatera, Papua, Saat kabeh sing azan. Siapapun yang mengumandangkan itu azan itu panggilannya Allah, seneng hatimu. Nah, soalnya tolong sing gak melu mbayari gak usah cerewet. Karing rungokno umek kae. Karena gini, Hoi. Apa hikmahnya ketika kita dengar azan kita seneng ini? Azan itu panggilannya Gusti. Ketika kita dipanggil Allah, hati kita senang. Maka ketika kita memanggil Allah, Allah juga senang mendengar panggilan kita. Kapan kita memanggil Allah? Ya saat ibadah kita memanggil Allah. Ketika berzikir kita memanggil Allah. Ketika berdoa kita memanggil Allah. Ketika bersambat ya. Iya. Wong sambati manggil Gusti Allah. Ibu-ibu ku lak sering. Ya Allah. Utang kok gak lunas-lunas to ya Allah. Ya Allah. Betapapun Anda mengeluh, Allah seneng mendengar keluhan Anda. Sampeyan sambatan, Gusti Allah seneng ngrungokke sambatan sampeyan. Karena ketika sampeyan dipanggil Allah, sampeyan yo seneng. Yo, cok sambat ae, yo lunas. Sampai sini tak kasih jalan rezeki banyak, lunas utangmu ngono. Ketika kita berdoa memanggil Allah, maka doa kita didengar Allah, doa kita diijabah Allah, doa kita dikabulkan Allah. Karena ketika kita dipanggil Allah, kita seneng, kita laksanakan perintah Allah. Sampeyan ndonga dituruti ambek Gusti Allah. Betapapun doamu sederhana, ndak bisa doa pakai bahasa Arab, iso mu ndonga yo nganggo cara Jawa, pancen ngajimu yo gak temenan. Padha ambek aku. Mau doa kepengin kaya banyak rezeki nggak bisa pakai bahasa Arab, cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita-sriti. Suke sawah, suke pari. Allahumma srita-sriti, suke bebek, suke meri. Allahumma srita-sriti, suke meja, suke lemari. Allahumma srita-sriti, suke mercy, suke Camry. Dari Gusti Allah, yo ti sumiyati, yo suke. Suke. Tapi sebaliknya, ketika Anda dipanggil Allah kok Anda tidak menggatekkan, tidak mengereken, tidak menghiraukan, tidak mengindahkan panggilan Allah, maka ketika Anda memanggil Allah, Allah juga tidak akan menghiraukan panggilan Anda. Betapapun Anda berdoa pakai bahasa Arab difasih-fasihke, nanti meniren lambemu. Rabbana. Cangkeme muntuk.
Rabbana, Rabbana. Cari Gusti Allah, gak Rabbanan. Dipanggil azan subuh nggak ada yang datang, cuma 3 ekor yang datang. Robbana apa? Nggak usah Rabbanan. Malaikat yang mau ngantar rizki ke kubur ayah ditolak sama Allah. Malaikat, itu rizki jangan diantar ke kubur ayah. Sana lempar Bojonegoro, Jawa Timur. Terserah saya nggak contoh. Lambean meskipun doa di fase-fase no Allahumma rzuqna rizqon leh muni kof nganti intil-intilmu mencolot glodak rizqon enggak direken sampai Gusti Allah. Makanya kalau mendengar seruan azan panggilan Allah, jawab dengan ikhlas, diperhatikan dan segera laksanakan perintah Allah, enggak pakai ditunda. Jamaah sekalian, kita biasanya kan suka nunda-nunda, udah dengar azan, udah tahu masuk waktu sholat, wantar aja sholatnya, nanti aja sholatnya, waktunya kan masih panjang, waktunya kan masih lama, nggak sholat, sekali sholat borongan. Usolli fardhu zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Sholat mbok oplos sih loh. Ya Allah, ini mohon maaf, memang benar yang disampaikan oleh beliau, Bapak Bupati kita. Lagi marak negara kita, lagi darurat narkoba, memprihatinkan banget, terutama di kalangan generasi muda. Subhanallah. Ya penanggulangannya ya tadi Pak Bupati tadi, pakai agama, dasar keimanan yang kuat. Ini penyakit mewabah, ini sekarang lagi marak penyakit yang aneh-aneh, yang macam-macam di seluruh wilayah di Indonesia, di negeri ini. Saya ngaji udah kemana-mana. Wilayah Indonesia ini hampir semua udah pernah saya sabah. Wis tahu tak sobo lho. Saya udah pernah menyambah kemana-mana. Roto dan beberapa negara luar negeri. Yang udah ya Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea. Nanti diomongi uang hehehe. Tonton ono videone yo akeh ngono. Tak percaya ngitmu. Masih omahku kampung desa Kanor Bojonegoro tapi luar negeri wis uyuanku wis anu. Tekan dindi ngono. Ora kaya sampean. Teko Jawa desa rene minggat ya. Anggah nang desa ae. Aslimu dolan rene perkara apa to? Nek gak kekurangan ya kewirangan. Ate ora lho. Pokoke nek gak kekurangan ya kewirangan. Mulane diarani tran. Nggih, tran niku manane terancam. Oh saiki wis makmur mlete. Nek ngomong wis gak gelem cara Jawa, bahasa Indonesia terus. Penggaweane yang brondoli sawit ya. Kemenyek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini harus kita antisipasi, harus kita waspadai. Lebih-lebih ini banyak penyakit ya. Musimnya kan masih musim pancaroba. Pokoknya malah dinas kesehatan ini. Ini sekarang marak. Ada penyakit lumpuh. Subhanallah, mengerikan. Di sini mudah-mudahan aman. Tapi yang saya maksud penyakit lumpuh itu gini. Kaki ini loh, kalau diajak jalan ke pasar, mbok muteri pasar sampai 70 kali, ya kuat aja melangkah. Kalau lagi ke toko, kalau lagi ke mall, naik turun mall 7 kali, 8 kali, ini kaki melangkah ya kuat aja. Ini misalnya di lapangan ini lagi ada konser apa, lagi ada band, lagi ada dangdut, muter ya kuat aja sikil. Padahal itu jarak tempuhnya jauh. Sedangkan masjid yang jaraknya dari rumah cuma 20 meter, 30 meter, ada azan zuhur, kaki diajak melangkah, ndak kuat. Ada apa enggak? Ada apa enggak?
Orangnya nggak datang. Orangnya datang. Ngacung. Mohon maaf, itu orang kena penyakit lumpuh parah. Tolong segera diobati. Kalau penyakit kelumpuhan ini nggak segera diobati akan semakin parah, bertambah parah. Kalau nggak diobati, awas diamputasi. Yang amputasi langsung Allah. Timbangannya sikil lumpuh, nggak bisa digerakkan untuk ibadah. Wes, perudul sekalian. Sampean lagi naik motor, giles karo teleler, wes, remuk sikilmu. Itu diamputasi sama Allah. Kaki lumpuh tuh kayak gitu. Dengar ada tabligh akbar, ada majelis taklim. Kaki diajak melangkah, ini mulutnya nanya dulu, yang ceramah siapa? Kawan ceramah seneng ya berangkat. Wanwar Zahid budal. Penuh lapangan. Anjan wis kawangan getbiyane penasaran. Sing dito wong iki asline. Biasane mero tuku kasete dipikir ngomong kawet didukur. Tiba cilik ya. Ngomong cilik samane dure kok cilik. Ono sing tak pikir to wis tuwa, lah kok sik arek gitu. Wis metu brengose kok diarani arek iki lho. Ndak genah wong-wong. Sik bocah sik nomo jadi. Wis tuwa. Halo. Kaki lumpuh tuh kayak gitu. Kalau lagi diajak ngaji, diajak zikir, diajak baca Quran, baru 15 menit, 20 menit, sing silo, sing sembucung, sing metingkring, sing delocor. Tapi kalau lagi ada organ tunggal, ada elektron, ada dangdut, diajak joget di sikil metu sekoke. Endut. Ditakoni koncone, gak kesel mas? Gak, cocok iki endut. Kaki lumpuh tuh kayak gitu. Ben, halo? Ada lagi penyakit yang parah, namanya penyakit kopok. Tahu penyakit kopok? Budek gila budek. Tuplek. Contohnya gini. Ada ibu-ibu lagi masak di dapur. Ya mesti masak no WC. Lagi goreng tempe tahu, apa goreng kerupuk, apa goreng ikan. Kan suaranya keras tuh, kenceng tuh. Kenceng suaranya, gorengnya pakai minyak, gak uyuhmu. Ya meskipun mirip lah warnanya sak muntuk WCC ini pakai minyak. Loh itu suaranya keras loh. HP-nya di ruang tamu. Jaraknya dari dapur lumayan jauh. HP-nya bunyi, nada deringnya padahal pelan. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau mendoakan aku. Sakitnya tuh di sini. Apal lagu-lagu apal, sholawat ya apal, zikir ya apal.
Lah nek cangkemmu apalmu ngono-ngono tok. Halo bro. Halo kabeh iki Pak Bupati. Tapi titip Pak Bupati ingon-ingon kayak gini diramut. Ana ngene-ngene iki ya gak rame kuburaya. Makanya istirahat, dipupuk, dimes, Orang ini lagi goreng suaranya keras loh. HP bunyi, nada deringnya pelan. Ding 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 pelan. Tapi terdengar jelas. Padahal suaranya pelan itu. Goreng ditinggal, lari kenceng. Demi memenuhi panggilan HP. Canda cek HP-nya. Halo, siapa ya? Patuh perintah HP. Padahal itu suaranya pelan. Speakernya masjid. Keras itu suaranya. Hayya 'alas shalah. Tapi nggak denger gak kerungu. Ada apa enggak? Orangnya datang ngacung kabeh. Sak bupatine yo ngacung. Sak ketua DPR yo ngacung. Camate kabeh yo ngacung. Sak sing ngomong yo melu ngacung. Loh ya jujur toh, termasuk yang ngomong sendiri. Ini penyakit bisa menyerang siapa saja. Nggak peduli rakyat, nggak peduli pejabat bisa diserang penyakit ini. Nggak peduli santri, nggak peduli kiai bisa diserang penyakit ini. Apa dipikir kalau udah kiai terus kebal dari penyakit kayak gini? Nggak usah pakai pret. Wis 6 menit ditambahi pret. Lu dipikir kalau udah jadi ustadz mesti orangnya baik. Lek dipikir ustadz tukang ceramah mesti api-api odewe. Matur suwun. Belum tentu. Kayak gini, ya saya dengan sampean bisa jadi lebih jelek sampean. Gak mesti kok. Penyakit tuli kayak gitu. Itu namanya penyakit tuli. Telinga ini kalau diajak dengerin bacaan Quran, sholawat, diajak dengerin nasihat-nasihat agama, ndak masuk-masuk. Oh, dikejak ngaji ki kok ngrungokke ngaji ki yo mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Kalau metu kuping kiwa lumayan masih lewat, ini mendal. Nggak masuk sama sekali. Jadi masuk telinga tangan, keluar telinga kanan, mendal. Kalau keluar telinga kiri mending masih lewat. Meskipun sak seretan lewat. Mendal kalau dengar ngaji. Tapi kalau dengar orang gosip, bilang ngrungokke wong ngerasan-rasan, jian mlebu kuping tengen. Bleng munggah nautek muter-muter diproses mudun ati plus mandus. Masa sampean gak krungu to yo. Ana apa tadi ana apa? Iki kabare wis umum. Wong sak desa ki wis krungu kabeh.
penyakit ini lebih banyak menyerang lambe-lambe kudungan. Karena lambe yang pakai peci, pakai kopiah nggak seberapa. Kan omongannya gak pati akeh. Saya sering sampaikan, bakal lo seji, bibitnya lain. Kalau yang pakai kopiah ini dari Nabi Adam. Ini kalau dibaca mingkem Adam. Nah, kalau yang pakai kerudung itu kan dari Ibu Hawa, mengoa. Makanya ada omong, gampang kena penyakit itu. Nah, kalau yang pakai kopiah, pakai peci kan Adam, mingkem. Sak merongos-merongosnya wong. Muni Adam ya tetap mingkem Adam. Malam-malam pakai helm ya malam-malam pakai helm tetap mingkem. Ya Allah, ya Allah. Ini penyakit budek. Sorry. Ada lagi Bapak Ibu jemaah sekalian penyakit sakarapku tuh. Aku harus ngomongi kondisiku gile aslinya lemah, tapi nes ketemu wong buruk-buruk ini guys. Kuat no, meskipun habis ini mesti saya itu seperti itu. Kalau udah naik panggung biasanya koyok sobweha, tapi begitu turun ono mana, masya Allah, subhanallah. Ini saya lagi kurang fit kondisinya, masya Allah. Ada lagi penyakit yang lebih parah, namanya penyakit Al-Pijaku. Terserah barani kasar, siap kamu ya. Uang diarani penyakit kebutaan, gak mandes blas. Biasa kesana itu. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya penekanan. Biar semakin mandes, biar semakin menusuk. Sekali-kali penting. Kalau penyakit kebutaan, gak krosong ini iki. Lene Al-Pijaku, bilang ayam ngono. Biar terserah. Contohnya gini, mata ini loh, kalau dipakai baca ya SMS, ya Facebook, ya Twitter, ya WhatsApp, BBM, itu tulisannya kecil. Iya. Ada lagi yang sukanya demo, dikit-dikit demo. Enggak usah lah pakai cara kayak gitu. Selamanya, sepanjang sejarah peradaban kemanusiaan, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Rungokno, aja betul tok. Enggak iki demo. Yang lucu itu demo nang maca takbir. Allahu Akbar. Makin turunkan harga BBM. Allahu Akbar. Aku yang guyu. Nanti pikir Allahu Akbar kok ngeduke rego napa? Banyak kerucukan. Allahu Akbar, turunkan harga BBM. Allahu Akbar. Yang kasihan polisi dong, bingung. Untung polisi ini cerdas. Nah, polisi ini mesem gampang, sempritan diunekno prit. Sami Allahu liman hamidah. Ngono. Akhirnya sing bengok-bengok Allahu Akbar iso kompak Robbana lakal hamdu. Selesai demonya.
Coba yang santun, wong judulnya wis santun kok. Nggak usah pakai gitulah. Yang menghujat yang apa misalnya, "Bupati, mana tanggung jawabmu? Mana janji-janjimu? Katanya kalau mau terpilih akan bangun jalan. Ini kok Mas sek. Iki contoh. Nggak usah kayak gitu, malah nggak direken karo bupati. Kalau caranya anarkis kayak gitu, malah nggak direken, nggak dikatekno karo bupati. Ada didik nuntut, mana janjimu? Katanya kalau terpilih mau gini. Kubur raya iku ombo luas. Anggitmu memperbaiki kubur raya sama nyake kaya malek rempeyek ngono. Yuk gantian. Sana dibangun dulu infrastrukturnya sampai ketua dewan itu ngalah. Nanti kalau sini didahulukan, dipikir nanti yo pe jalane didhisikke. Ngono, tapi mbok temen mbok gak guyang-guyu wong. Politiknya seperti itu, biar konstituen yang di wilayah sana itu, oh ternyata Pak Ketua Dewan itu adil, nggak pilih kasih, bahkan daerahnya sendiri aja belum diperhatiin, ternyata beliau itu adil, bukan hanya mementingkan wilayahnya sendiri. Ngono, politik ngono carane. Gue ora ngerti kok, ngertimu yang berondoli sawit iku. Ya Allah, nggak usah kayak gitulah, nggak usah kayak gitu. Coba demonya yang bagus. Pak Bupati, jalannya diperbaiki. Pak Bupati, jalannya diperbaiki. Ya Allah, Pak Bupati guyu, gendeng kabeh wong. Ngono. Ngapain kok pakai anarkis kayak gitu? Nggak ada etikanya. Sing halus lah. Ngono, nggih Pak Bupati nggih. Lho ngene ngandane kok. Jelas seneng wong mbek aku jelas. Mesti pengen ngundang, ngira ora. Aku nondi angger ketemu mesti ngono rata-rata. Tapi yo nyangoni. Rata-rata. Gak ono pancingane ora kudu aku. Karena aku ngene iki anggitmu kanggo sapa? Ya kanggo anak-anakku, anak yatim, anak-anak pesantren. Di pesantren saya itu yatim piatu fuqara du'afa. Itu sekitar 300-an. Kalau saya cuma istri sama anak wis ono dalane dhewe. Jadi ini saya memang niat saya wakafkan hidup saya di jalan Allah. Saya wakafkan hidup saya. Ini untuk anak-anak 300 itu gratis kabeh, sekolah, mondok, sak seragame, sak bukune, gratis, makan gratis, tidur gratis, sak ngisi-ngisi gratis. Itu yang paling banyak itu dari daerah Jambi, Lampung, Palembang, daerah anak-anak tran itu. Saya itu kepingin anak-anak tran yang fuqara, yang du'afa, dididik bareng-bareng di pesantren, nanti begitu bisa ngaji, pulang bisa berjuang di daerahnya. Gitu tujuan saya. Berhasil saulan itu ndak cukup, 1,5 ton itu ndak cukup. Lah wakeh biayane, wakeh. Nah, duitnya tekan ndi? Iya tekan ngene-ngene iki. Wis tekan ngene-ngene iki, tekan ndi meneh. Wah, aku yo ndak duwe perusahaan, yo ndak duwe pabrik. Perusahaanku wis digawa ngene-ngene iki. Aku mek diliwati tok ngono ae. Nggak usah lah yang kayak gitu. Ada lagi yang sukanya ngebom, dikit-dikit ngebom, dikit-dikit ngebom. Yang ngebomnya ngawur, sembarangan. Masjid dibom. Ya Allah, sampai kadang lagi sholat jamaah Jumat, subhanallah, biadab bang. Gereja dibom, pura wihara, tempat-tempat ibadah dibom, gedung dibom, mall dibom, pasar dibom, sekolah dibom. Yang belum tinggal WC umum. Ini nanti kalau WC umum dibom sisan akeh wong lara weteng. Arep ngising ora wani yo. Kecuali kalau wis kebelet ora kena jempet ya apa maneh. Semelebu tapi ya untuk pinggir lawang karo nyekeli ngene. Sewaktu-waktu ana bom kari melayu. Saking takutnya sebelum kena bom ngebom duluan. Sembuh. Mereka salah. Rata-rata mereka salah mendapatkan informasi tentang Islam. Mereka keliru. Dasar agamanya belum kuat. Halo. Nah, belajarnya agama itu tidak mau dari kiai, dari pesantren yang langsung ngadep nang kiai. Tidak mau. Dia maunya itu yang instan.
belajarnya dari buku. Dia belum punya dasar agama yang kuat, dan buku itu tidak diteliti. Buku itu karangannya siapa, alirannya bagaimana. Padahal itu ekstrim, akhirnya tercuci otaknya. Jadilah seperti itu. Orang sekarang modelnya kan kayak gitu toh. Makanya kalau cari guru itu yang ada intisab dhahabiyah, ada nasab keilmuan yang sampai ke Rasulullah, hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari gurunya, dari kiainya, terus dari aulia, terus sahabat sampai Rasulullah. Terus, jadi modelnya gurunya itu sambung menyam. Sing ngongkon nyanyi sapa? Sekarang itu kadang-kadang maunya simpel, belajarnya dari radio. Kayak radio itu tidak jelas. Itu yang ceramah siapa, yang ngaji siapa. Ya kalau jelas, wah ini Suriah Nahdlatul Ulama, jelas keilmuannya, jelas ibadahnya, jelas kealimannya. Dengarkan dengan seksama, amalkan. Kadang-kadang nggak tahu. Nggak ruwongi dirungokno. Alirannya opo, ilmunya opo, akhlaknya gimana, nggak ngerti dirungokno. Hanya dengar dari suara. Suara tok gak ono rupae. Iku jenenge entut. Ono suara tanpa rupa jenenge. Nah, kalau belajarmu dari entut, ilmumu juga jadi ilmu. Maksudnya ilmu entut itu gimana? Dengarkan. Dalam dunia perentutan, ilmu entut itu ilmu yang dimana-mana menimbulkan fitnah. Itu namanya ilmu entut. Halo? Tuh, kalau ada entut, pasti muncul fitnah. Misalnya kayak ini ya, lagi duduk bareng terus cus. Ada mubal, selengut, selentup. Pasti timbul fitnah, saling tuduh. Sampean ya sing ngentut, ambune entute sampean. Yang dituduh ndak mau entutku gak ngene. Entutku ambune khusus. Paling ya sebelah sampean iku sing ngentut. Sorry. Aku diarani entutku malah mengandung vitamin kok. Saling tuduh, saling fitnah, akhirnya terjadilah tuturi handayani, sing ngentut mburi ngarep diarani. Nah ini kan gara-gara ilmu perentutan tuh sekarang timbul fitnah, macam-macam aliran yang ndak genah-genah itu, yang namanya tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, sholawatan bid'ah, sesat semua, dolalah semua, neraka semua. Nah ini rokok kabel terus wargane lak sepi bro. Sembuh. Dikit-dikit dilokno. Ada orang sholawat pakai khadroh kayak tadi. Nabui terbang. Ngono kuwi dilokno. Sholawat ya sholawat, ngapain pakai ngeplaki terbang gitu. Nanti aku kon jawab arek-arek, timbang ngeplaki ndasmu aku yang ngono. Loh kan ya itu sudah bagus toh penampungan anak-anak. Nyatanya anak-anak yang grup khadroh ini akhlaknya baik-baik, yang suka keplak-keplak terbang sambil sholawatan, akhlaknya baik kok. Apa Anda pernah mendengar ada tawuran antar grup sholawat? Apa Anda pernah mendengar ada grup khadroh, grup sholawat, grup al-habsyi mengkonsumsi narkoba? Ndak ono ya potonganmu iku sing model ngono. Gak ono grup sholawat iki paling minumane ya jahe, kopi, air bening, air putih. Air putih iki iso leri, santen nih air putih, air bening jenenge. Gak cerdas blas ya. Air susu, air santen, air leri, air putih itu, air gamping barang itu, air kapur. Nah ini air bening. Rata-rata gitu. Masa ono grup al-habsyi, grup khadroh, grup sholawat kok terus minumannya yang nggak ada. Akhlaknya apa? Ini juga solusi. No. Lopus jam 11 terus ya. Kurang yang ngundang meneh kapan-kapan. Aku wis ngene iki ngajine. Aku kondisinya juga kurang fit. Ini udah hampir 2 jam lah aku ngaji. Gak kroso, anjen ngajine enak ndak kroso. Maka iman dan takwa juga termasuk solusi. Tak tambahi gak apa-apa wes. 10 menit. 5 menit. Wah, kakean 10 menit tuh. Nyang-nyangan kok. Ada satu ayat ya rungokke yang mengingatkan kita, satu surat yang pendek saja, kalau terlalu panjang nanti juga penjabarannya juga panjang. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi waktu asar. Islam sangat mengingatkan tentang pentingnya waktu. Kebalikannya kalau setan melupakan manusia dari waktu. Kalau Islam, manusia itu harus selalu memperhatikan waktu, jangan sampai menyia-nyiakan waktu, sehingga banyak ayat Al-Quran yang bersumpah pakai waktu. Wal 'asri, demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu fajar. Was subhi, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Siapa muni wad zuhri? Ayat apa wad zuhri? Ora iso meneng ae, ora usah jeplak. Nyaut salah. Ono wad zuhri bareng. Mbo ara-ara yo sak dono aku. Nah kalau setan itu melupakan manusia dari waktu, biar lupa waktu, asyik dengan dosa, sibuk dengan dunia, lupa waktu, tahu-tahu tua, tahu-tahu begitu sudah mati dia baru menyesal. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Tuhan, kembalikan aku hidup ke dunia lagi. Aku akan melakukan amal soleh. Dulu aku lupa Tuhan. Tolong kembalikan, hidupkan aku lagi di dunia. Aku akan jadi orang baik. Aku akan beramal soleh. Dijawab, Al-Kasebu. Kemarin-kemarin ngapain kamu? Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Rugi di sini bukan kok dari kaya menjadi miskin, tapi masuk neraka. Apa semuanya? Enggak. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi enggak benar ya kalau ada statement gini, kabeh wong iku sok dileboni neraka dhisik, dikopiok ning neraka, dikum, diumbah, dintek dosane. Lek dosane wis resik, dosane wis entek, dientas, dilebokke swarga. Enggak bener. Ndak semua masuk neraka dikopiok, diresiki dosane. Ndak, ada yang langsung ke surga. Siapa? Ya tadi, asal orang itu beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan nggak usah mlebu neraka, langsung nang swarga. Dengokno. Sok ndo akhirat. Aku tuh punya rencana gini. Zaman kok guyu sih diomong. Kapan aku dipanggil malaikatnya? Anwar Zahid, siap. Punya dosa? Punya, namanya manusia nggak punya dosa. Ayo dibersihkan dulu ke neraka. Moh. Lah kok mau? Dosa aku tak bersih nang donya kok. Mlebu neraka, enggak kurangan wong kafir. Wong kafir lebokno neraka. Ngapain wong mukmin dilebokno neraka? Malaikat kok on. Wong kafir-kafir kayak lebokno neraka. Loh. Lah terus itu gimana kalau langsung ke surga? Apa dia enggak punya dosa? Ya punya. Manusia kok enggak punya dosa, kecuali Rasulullah yang enggak punya dosa. Lah terus gimana cara dosanya dibersihkan? Padahal surga itu tidak mau dimasuki dan ditempati orang yang masih punya dosa. Lah kok enggak dikum dan dibersihkan, dientekkan. Dientek di neraka. Lho ngentekke dosa ora kudu ning neraka. Bisa di dunia. Caranya taubatan nasuha. Berapapun dosa, asal taubatan nasuha, entek dosane. Innallaha ghafurur. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang. Oh ngenteni dosa kok ngenteni no akhirat, ngenteni no neraka, kesuwen lek. Ning donya ae dintai dengan cara taubatan nasuha. Berapapun dosamu, meskipun dosamu to mau 5 katam. Wakeh ngantek sundul terop langit to. Pokok taubatan nasuha disepura karo Gusti Allah. Sakake dosa. Banyaknya dosa enggak penting bagi Allah. Yang penting adalah taubatmu. Bisa resik? Bisa. Ibarat HP. Wah, berbanyak karakter kata-kata tulisan macam-macam, begitu di-delete, entek tulisannya 0. Betul? Betul? Dosamu sak pirang-pirang di-delete sampai Gusti Allah. Entek. Enggak ada dosa mboten? Punya dosa apa enggak? Cepet-cepet didil, mumpung durung dead.
Modalnya apa? Yaitu tadi amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini akan disampaikan pada serial berikutnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Saya ngomong mulai awal sampai ini mesti banyak khilafnya, banyak salahnya. Bapak Bupati, para pejabat, para sesepuh, para kiai, para alim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ngaji kita malam hari ini dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tabligh akbar malam hari ini menjadi titik tumpu turunnya rahmat Allah untuk Kabupaten Kuburaya tercinta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلب وقتنا زعيم إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.